Shalom jemaat Tuhan, ketemu lagi kita dalam Siraman Rohani Gereja Isa Masih Jemaat Pegangsaan. Hari ini langsung saja kita membuka di dalam kebenaran firman Tuhan dari Filipi 4 ayatnya yang ke-13 dan 19. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Dalam dua ayat ini saya mengambil tema untuk kita renungkan bersama, yaitu melewati badai kehidupan. Saya teringat ada lagu yang sangat saya suka, yaitu lagu yang bikin orang bisa, mungkin dalam keadaan susah dia bisa joget-joget juga ya. Itu lagunya dari Camelia Malik. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa. Semua insan pasti pernah merasakannya. Ya, itulah yang namanya liku-liku kehidupan. Semua orang di dunia pasti mengalaminya. Artinya setiap manusia yang ada di dunia, ketika dia lahir, bertumbuh menjadi dewasa, itu akan menghadapi namanya badai kehidupan. Nah, kita sebagai orang percaya sudah tentu mendapatkan beberapa anjuran dari kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa melewati badai kehidupan tersebut berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa melewati badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah di ayat yang ke-13, Sidri katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Poin pertama untuk kita bisa melewati badai kehidupan di dalam kehidupan kita adalah dengan memiliki semboyan atau moto hidup. Rasul Paulus sebagai orang yang melayani Tuhan dalam segala kesederhanaannya, di dalam segala penderitaannya, di dalam segala kesusahannya, memiliki moto hidup yang luar biasa sehingga dia bisa melewati segala persoalan hidup dengan semboyan yang benar di hadapan Tuhan. Semboyan yang diajarkan dia kepada jemaat di Filipi adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya Rasul Paulus sebagai seorang yang melayani Tuhan tidak lepas dari yang namanya badai kehidupan. Dia pernah terombang-ambing di lautan, dia pernah digigit ular. Dalam keadaan yang seperti itu orang berkata, ya bentar lagi dia mati. Lalu kemudian dia berkata bahwa dia sering masuk keluar penjara, tetapi dia bisa melewati segala keadaan tersebut. Difitnah juga pernah, dan itu bukan hanya sekali, sering terjadi. Tetapi dia bisa melewati segalanya itu karena prinsip atau semboyan hidup dia yang benar di hadapan Tuhan. Semboyan dia adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian juga dengan kita sekarang. Apa moto atau semboyan hidup kita untuk kita bisa bangkit melewati segala badai yang terjadi di dalam kehidupan kita? Milikilah semboyan yang baik seperti Rasul Paulus agar kita bisa melewati keadaan yang sulit. Sebab tanpa ada semboyan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melewati hari-hari kita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lewati badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan semboyan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga segala persoalan yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita dapat kita lewati. Mungkin kita mengalami kebangkrutan, mungkin saat ini kita mengalami patah hati, mungkin saat ini kita mengalami keadaan yang terpuruk. Selama kita memiliki semboyan yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita melewati badai hidup dengan semboyan yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-19. Ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Melewati badai kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita yang kedua adalah memiliki keyakinan. Rasul Paulus sebagai seorang yang melayani Tuhan, dia adalah pribadi yang tidak menggantungkan hidupnya dari orang lain, tidak menggantungkan hidupnya dari belas kasih orang lain. Tetapi Rasul Paulus memberikan contoh kepada banyak jemaat bahwa sebagai pelayan Tuhan, dia pribadi yang mandiri.
Itu sebabnya dia berkata bahwa dalam segala kesederhanaan dia memiliki keyakinan bahwa Allah yang dia sembah di dalam Yesus akan memberikan segala kebutuhan hidupnya seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Berdasarkan pengalaman itu, maka Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, maka dia bersaksi kepada jemaat di Filipi bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi di sini Rasul Paulus tidak mengajarkan bahwa Allahku akan melimpahkan berkat berlipat-lipat kali ganda untuk kita semua yang bersama dengan Dia, tetapi dia berkata bahwa menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya. Jadi jemaat Tuhan semua yang dikasihi Tuhan, badai hidup itu tidak melihat usianya. Usia tua, muda, kecil semua sama. Cobaan itu datang tidak melihat status sosial kita apa. Tetapi yang pasti ketika hal itu terjadi, kita harus punya keyakinan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus senantiasa memberikan pertolongan, kecukupan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah renungan yang singkat ini memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Hidup itu penuh dengan liku-liku. Suka duka akan datang silih berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Pesan kami Lia Malik, hadapilah, resapilah hidup ini. Jangan terlena, jangan putus asa. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, jangan terlena, lalu kemudian mencari pertolongan kepada dukun, paranormal dan sebagainya. Yesus tidak mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan iman Kristen. Kalau kita mengaku diri kita sebagai anak Allah, kita tidak akan terlena mencari pertolongan kepada orang di luar Yesus Kristus. Jangan putus asa ketika kita menghadapi persoalan badai hidup. Ketika kita sedang dalam keadaan seperti itu, lalu kemudian kita berpikir putus asa, lalu kemudian mengakhiri hidup kita. Ingat, di dalam Yesus ada pemeliharaan. Yakinlah Dia memelihara kita. Yakinlah Dia menolong kita. Dan kalau kita memiliki keyakinan tersebut, roh yang di dalam kita, yaitu Roh Kudus, akan memberikan kekuatan kepada kita, dan kita akan menemukan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi, mari kita senantiasa memiliki semboyan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan mari kita memiliki keyakinan bahwa dalam segala keterpurukan, dalam segala keadaan, Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ingat, seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, berkatilah jemaat-Mu, untuk kami semuanya yang berharap kepadamu Tuhan, agar kami dikuatkan untuk bisa melewati badai hidup yang terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun kami semuanya, agar di tengah-tengah kondisi yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami boleh senantiasa memiliki semboyan yang benar di hadapan Tuhan, dan kami memiliki keyakinan diteguhkan di dalam Tuhan, untuk kami selalu memandang bahwa Yesus akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati negeri kami Bapa, untuk senantiasa mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, dan biarlah kami dapat beraktivitas seperti sedia kala dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.